Di episode sebelumnya, Ichikawa secara resmi menjadi pengguna senjata Numbers 6. Kabar ini dengan cepat diketahui semua orang. Bagaimana tidak, Numbers 6 yang selama ini tidak bisa digunakan, tiba-tiba bisa dipakai oleh remaja yang tidak berasal dari keluarga pembasmi kaiju. Tentu saja kabar ini juga sampai kepada Kafka dan Kikoru. Kafka sangat kaget, dan Kafka tidak akan membiarkan Ichikawa berada dalam bahaya. Tiba-tiba Kikoru memukul kepala Kafka. Kikoru tidak suka Kafka bersikap egois. Semua orang di sini adalah anggota divisi pertahanan, jadi Kikoru tidak mau diremehkan. Bagi Kikoru sekarang bukan waktunya khawatir, tapi berpikir apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Bagi Kikoru jawabannya mudah. Jika Ichikawa bertambah kuat, maka Kikoru hanya perlu menjadi lebih kuat. Akhirnya hari sudah malam, tapi Kafka masih berlari mengelilingi lapangan. Ucapan Kikoru siang tadi berhasil membuka mata Kafka. Kafka mengakui Ichikawa adalah orang yang hebat, dan Ichikawa berhasil diakui berkat kekuatannya sendiri. Tapi bagaimana dengan Kafka? Apakah Kafka diakui karena kekuatannya sendiri? Kafka berhenti berlari dan mulai melamun. Kafka sadar dirinya sendiri tidak bisa apa-apa, dan orang-orang bergantung kepada Kafka karena ada kekuatan Kaiju 8. Tiba-tiba ada orang yang mengajak Kafka bicara, dan ternyata orang itu adalah Hoshina. Ternyata Hoshina masih ada di sini, dan Hoshina bertanya, "Apa kamu masih ingin berada di samping Kapten Mina?" Sudah lama sekali mereka berdua tidak bertemu, dan Kafka hampir menangis melihat Hoshina di sini. Tapi tiba-tiba Hoshina menyerang Kafka dengan pedangnya. Terlihat sangat mirip ketika Hoshina melawan Kaiju 8. Kafka tidak paham kenapa jadi begini. Kafka bertanya apa Hoshina marah kepadanya. Ternyata selama ini Hoshina punya dendam kepada Kafka. Alasannya karena Kafka menyembunyikan identitas aslinya. Dan serangan tadi adalah hukuman atas kejahatan itu. Hoshina sekarang merasa lega, jadi tidak ada dendam lagi di antara mereka. Kafka masih saja cengeng, dan Kafka meminta maaf sambil menangis. Tapi Hoshina sudah tidak punya dendam apa-apa, jadi Hoshina langsung mencekik lehernya Kafka karena terlalu cengeng. Namun ada satu hal lagi yang ingin Hoshina katakan. Hoshina berterima kasih karena Kafka sudah menyelamatkan Divisi 3. Dan terima kasih itu ditujukan bukan kepada Kaiju 8, melainkan Kafka Hibino yang sudah mempertaruhkan nyawanya. Akhirnya ada orang yang mengakui kekuatan Kafka sendiri. Ternyata Hoshina sudah tahu kondisi tubuhnya Kafka, yang berpotensi menjadi Kaiju seutuhnya jika Kafka terus berubah menjadi Kaiju 8. Jadi untuk itu Hoshina akan mengalahkan Kaiju 9. Dengan begitu, Kafka tidak perlu lagi berubah menjadi Kaiju 8. Jadi untuk sekarang, Hoshina menyuruh Kafka hidup seperti manusia biasa. Kafka langsung menangis mendengar omongan Hoshina. Kafka sudah tahu bahwa Hoshina adalah orang yang baik. Kemudian Kafka mengucapkan terima kasih. Kafka berharap bisa diakui semua orang karena kekuatannya sendiri. Tapi untuk sekarang, Kafka tidak bisa melindungi apapun dengan kekuatannya sendiri. Jadi Kafka tetap akan memakai kekuatan Kaiju 8 untuk melindungi semua orang. Hoshina cukup tersentuh mendengar omongan Kafka, dan ternyata sifat Kafka belum berubah sama sekali. Selama Kafka tidak bertambah kuat, Kafka akan terus-terusan bergantung kepada kekuatan Kaiju 8. Jadi hanya ada satu cara untuk mengurangi ketergantungan itu, yaitu dengan membuat Kafka semakin kuat. Hoshina mengajak Kafka untuk berlatih bersama, dan Hoshina akan mengajari Kafka cara bertarung yang benar. Setelahnya Hoshina mengajak Kafka ke suatu tempat. Akhirnya mereka sampai di kuil Ryunei.
Kuil ini dibangun untuk mengenang orang-orang yang mati di saat melawan kaiju. Dan kuil ini sudah berdiri sejak zaman Edo. Jadi kira-kira kuil ini sudah berdiri sejak 300 tahun yang lalu. Hoshina bertanya apa Kafka tahu tentang kaiju pada tahun 1600-an. Kafka pernah membacanya di buku sejarah. Dikatakan kaiju pada zaman itu berhasil mengubah sebagian wilayah Edo menjadi lautan api. Pada zaman itu teknologi belum seperti sekarang. Jadi orang-orang melawan kaiju hanya dengan alat-alat yang sederhana, seperti pedang dan tombak. Dan tempat perang itu terjadi ternyata ada di tempat Kafka berada sekarang. Dan sudah ada banyak prajurit yang gugur di tempat ini. Penjelasan Hoshina sudah selesai. Hoshina lalu membuka jaketnya dan mengajak Kafka bertarung di sini. Kafka tidak menyangka akan bertarung di tempat sakral seperti ini. Tapi justru tempat ini adalah yang terbaik. Hoshina mengajak bertarung dengan tangan kosong. Jadi mereka akan beradu kekuatan fisik. Kafka menerima tantangan Hoshina. Dan Kafka langsung memasang kuda-kuda. Kafka memberikan pukulan pertama. Tapi Hoshina bisa menghindar. Kafka terus melayangkan pukulan. Tapi tidak ada satupun serangan yang berhasil. Kafka mulai berpikir dirinya tidak bisa menang. Dan tiba-tiba Hoshina berhasil memukul kepala Kafka. Kafka hampir pingsan, tapi Kafka masih bisa kembali berdiri. Kafka kembali menyerang, tapi selalu saja gagal. Dan Hoshina dengan mudah memukul kepala Kafka. Tapi walaupun begitu, Hoshina sadar kalau Kafka sudah bertambah kuat. Dengan melihat tubuhnya Kafka, Hoshina tahu Kafka selalu berlatih setiap hari. Tapi Kafka tidak bisa terus-terusan begitu. Kemudian Hoshina memukul perutnya Kafka dengan keras. Serangan Hoshina kembali datang dan Kafka berlindung dengan tangan kirinya. Refleks Kafka membuatnya berusaha melindungi inti kaiju. Tapi itulah letak masalahnya. Kafka terbiasa bergantung kepada kekuatan regenerasi Kaiju 8. Tidak bisa Kafka terus-terusan membuang energi untuk melakukan regenerasi. Jika Kafka bisa bertarung dengan lebih aman, seharusnya Kafka bisa bertarung lebih lama. Hoshina memasang kuda-kuda dan berhasil memukul perutnya Kafka. Kafka ingat itu adalah kuda-kuda yang digunakan Isao. Ternyata itu adalah teknik tinju pasukan pertahanan. Itu adalah teknik bertarung tangan kosong yang digunakan untuk melawan kaiju. Dan gerakan ini sudah disempurnakan oleh Isao. Kafka baru tahu ada teknik seperti ini. Sejauh ini pelepasan kekuatan Kafka masih 1%. Jadi Kafka tidak mungkin bisa bertarung menggunakan senjata khusus. Jadi Hoshina akan mengajarkan teknik bela diri kepada Kafka. Memang benar Kafka tetap akan berubah menjadi kaiju. Tapi jika waktu perubahannya bisa berkurang itu akan lebih baik. Hoshina menyuruh Kafka bertarung demi masa depannya sendiri. Jika Kafka bisa terus menjadi manusia, bukan tidak mungkin Kafka bisa merebut posisi Hoshina sebagai wakil kapten. Dan semua itu akan didapatkan dengan kekuatan Kafka sendiri. Kafka mulai menangis lagi, dan Kafka akan berusaha menguasai teknik itu. Tapi hari sudah terlalu malam, dan Kafka harus kembali ke markas sebelum jam tidur. Jadi latihan mereka hari ini sudah selesai. Tapi tentu saja besok juga akan diadakan latihan. Kafka senang karena ada harapan. Dan Kafka bertekad akan menjadi lebih kuat. Mereka berdua keluar dari kuil. Dan sebelum pergi, Kafka memberikan hormat. Tapi tiba-tiba Kafka melihat ada asap di sana. Dan ada orang berdiri di sana dengan jubah yang lengkap. Orang itu memakai topeng iblis. Dia membawa 2 pedang dan 1 tombak berukuran besar. Kafka tidak tahu siapa orang itu. Dan tiba-tiba ada petir kecil yang menyentuh tubuhnya Kafka. Dan samurai tadi menghilang begitu saja. Hoshina bertanya kenapa Kafka melamun.
Kafka baru sadar kalau hanya dia sendiri yang melihat ilusi tadi. Sebenarnya siapa orang itu? Apakah dia leluhur di sini? Dan apa tujuan dia menunjukkan dirinya kepada Kafka? Dipikir-pikir lagi bagaimana cara orang zaman dulu mengalahkan kaiju. Ukuran kaiju cenderung sangat besar, dan senjata yang ada di saat itu hanya sebatas pedang dan tombak. Jadi untuk memotong kulit kaiju saja sudah sulit, apalagi menghancurkan intinya. Jadi pasti ada sesuatu di zaman itu. Mungkin saja samurai tadi adalah setengah kaiju seperti Kafka, dan dia adalah aktor utama dalam membunuh kaiju. Tapi manusia setengah kaiju dianggap tabu, jadi dia bergerak secara diam-diam, dan orang-orang melihatnya sebagai samurai biasa. Jadi tidak ada catatan sejarah tentang manusia setengah kaiju sampai sekarang. Dan di masa depan muncul manusia setengah kaiju. Alhasil roh samurai itu muncul kembali. Dan bisa saja dia akan mengajarkan banyak hal kepada Kafka. Tapi semua itu masih sebatas asumsi saja. Kita lihat saja bagaimana cerita akan berkembang. Keesokan harinya Hoshina menemui Kafka di lapangan divisi 1. Tentu saja untuk mengajarkan Kafka teknik bela diri. Hal pertama yang Hoshina ajarkan adalah kuda-kuda. Untuk latihan awal, Hoshina menyuruh Kafka melakukannya 100 kali. Tapi itu adalah teknik yang sulit, jadi Kafka cukup kesulitan melakukannya. Kuda-kuda adalah dasar dari teknik bela diri, jadi Kafka harus bisa mengalirkan kekuatan ke bagian kaki. Total ada 5 langkah dasar yang harus dikuasai. Dan Hoshina akan datang ke divisi 1 2 kali dalam seminggu. Hoshina sudah ahli menggunakan teknik ini. Jadi jika Kafka sampai bolos, Hoshina pasti tahu dan itu artinya porsi latihan Kafka juga akan meningkat. Kafka tidak mau membangkitkan Hoshina mode iblis. Jadi Kafka akan sekuat tenaga berlatih. Tapi kaki Kafka tiba-tiba kram karena terlalu tegang. Kikoru datang dan Kikoru langsung paham apa yang Kafka lakukan. Menurut Kikoru, teknik itu cocok dengan Kafka yang tidak bisa memakai senjata. Kafka tidak mau diremehkan Kikoru. Faktanya, ini adalah gerakan yang sulit. Jika Kikoru tidak percaya, Kafka menyuruh Kikoru mencobanya. Tapi Kikoru sudah tahu semuanya, karena dulu Isao melakukan gerakan itu setiap hari. Kafka baru ingat kalau teknik ini disempurnakan ayahnya Kikoru. Jika seorang direktur saja juga melakukannya, Kafka juga akan berusaha lebih keras lagi. Kikoru senang melihat Kafka yang kembali bersemangat. Tapi Kikoru datang bukan untuk memberikan semangat. Ternyata Kikoru mengantarkan handphone Kafka yang sebelumnya disita. Kafka tidak menyangka bisa memegang handphone lagi. Kafka sempat mengira akan hidup tanpa handphone selamanya. Yang pasti sekarang handphone Kafka sudah kembali. Jadi Kikoru menyuruh Kafka menelpon teman-teman dari divisi 3. Akhirnya latihan harian Kafka selesai. Kafka lalu kembali ke kamar dan mengisi baterai handphonenya. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak Kafka ditangkap. Dan selama itu juga Kafka tidak bicara dengan teman-temannya. Kafka bingung harus memasang wajah seperti apa. Dan lagi Kafka tidak tahu apakah mereka masih menganggap Kafka sebagai teman. Atau justru mereka akan menjauh karena Kafka adalah setengah kaiju. Well, baterai handphonenya sudah mulai terisi. Jadi Kafka langsung menghidupkannya. Tiba-tiba ada banyak sekali notifikasi yang masuk. Bayangkan kamu 1 minggu saja tidak membuka handphone. Pasti notifikasi yang masuk ada banyak sekali. Dan Kafka sudah hampir 2 bulan tidak membuka handphone. Terlihat WhatsApp Kafka menerima 503 pesan. Kafka takut jika orang-orang mengirimkan pesan kebencian. Jadi Kafka ragu untuk membukanya. Tapi tiba-tiba ada telepon yang masuk dari Ichikawa. Kafka sangat kaget dan malah salah memencet tombol merah.
jadi teleponnya tidak tersambung. Kafka takut jika Ichikawa membencinya karena masalah ini. Kafka semakin overthinking dan tidak berani membuka WhatsApp. Jadinya Kafka meninggalkan handphonenya begitu saja. Tapi tiba-tiba ada telepon lagi. Kali ini dari Iharu. Kafka bingung harus berbuat apa. Tapi pada akhirnya Kafka menerima panggilan itu. Ini adalah video call, jadi wajah Kafka akan terlihat. Kafka mulai basa-basi kepada Iharu. Tapi yang muncul di sana justru adalah Ichikawa yang sudah sangat marah. Panggilan dari Iharu diangkat, tapi kenapa dari Ichikawa dimatikan? Kafka langsung panik dan mencoba menjelaskan, tapi Ichikawa tidak peduli pembelaan Kafka. Daripada itu, Ichikawa lebih marah karena Kafka tidak memberikan kabar sama sekali. Memang benar handphonenya Kafka disita. Tapi pasti ada cara untuk mengirimkan pesan. Dan Ichikawa marah karena Kafka tidak mencoba melakukan itu. Kafka beralasan dia tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar. Jadi Kafka tidak berani melakukan yang aneh-aneh. Tapi paling tidak seharusnya Kafka berani mencoba. Ichikawa yakin pasti Kikoru yang meminta izin supaya handphonenya Kafka dikembalikan. Jika tidak ada Kikoru, pasti Kafka akan diam saja selamanya. Padahal teman-teman Kafka merasa sangat cemas, dan mereka ingin tahu kabar Kafka. Kafka tidak menduganya. Setelah semua yang terjadi, Kafka merasa dirinya sekarang dibenci. Tapi ternyata tidak, dan Kafka mencoba meminta maaf. Sejujurnya Kafka juga ingin bertemu teman-temannya, tapi Kafka merasa takut. Dan bisa saja Kafka tidak bisa kembali ke Divisi 3. Jadi Kafka memilih mengambil langkah yang aman. Ichikawa baru tahu Kafka punya ketakutan seperti ini. Tapi menurut Iharu hal itu wajar jika mereka takut kepada Kafka. Apalagi Kaiju 8 punya kekuatan yang melebihi Kaiju nomor 6. Tapi takut bukan berarti membenci. Iharu melihat sendiri Kafka yang mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Divisi 3. Jadi Iharu yakin tidak ada seorang pun yang membenci Kafka. Kafka baru ingat kalau Kapten Mina juga mengatakan kalimat yang sama. Dan Kafka merasa sangat bodoh karena tidak percaya omongan Kapten Mina. Iharu tidak mau menjadi orang yang jahat. Jadi Iharu meminta Kafka lebih percaya kepada teman-temannya. Dan semua orang Divisi 3 yakin suatu saat Kafka pasti akan kembali. Jadi mereka akan menunggu sampai hari itu datang. Itu saja yang Ichikawa katakan dan teleponnya berakhir. Tidak lama setelahnya Kikoru masuk ke kamar Kafka. Bukan untuk aneh-aneh, tapi Kikoru mengajak Kafka menuju tempat latihan. Ternyata Kafka masih di kasur dan melihat handphonenya. Kikoru bertanya mau sampai kapan Kafka terus-terusan begitu. Kafka berkata dia sudah menelpon Ichikawa dan Iharu. Sekarang Kafka membuka pesan dari semua orang. Dan Kafka merasa sangat bodoh karena tidak percaya kepada teman-temannya. Well, akhirnya handphone Kafka sudah kembali. Tapi latihan yang brutal masih terus berlanjut. Apakah di episode berikutnya Kafka sudah menguasai teknik bela diri? Apakah Kafka akan bertemu samurai misterius tadi? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.